Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik pada tanggal 20 November 2024 mengadakan rapat koordinasi pembahasan program pembentukan peraturan daerah tahun 2025. Semacam ini. Dari kemarin, dari awal itu kita pernah ngumpul berdasarkan hasil surat resmi. Perangkat daerah kan sudah menyurati kita secara resmi usulan-usulan judul-judul dan perda dan pergub untuk dibahas di 2025. Habis itu kita sorting lagi, kita filter lagi. Ada yang ngomong kayaknya nggak perlu deh, setelah dikaji ternyata sebetulnya nggak perlu. Ada lagi yang nggak bisa karena nggak ada anggarannya, kayak begitulah. Sortingnya seperti itu. Akhirnya ada juga yang memang ini hasil kajian, meskipun tidak muncul surat resmi dari perangkat daerah, tapi ada juga yang hasil kajian. Atau pada saat suratnya meluncur ke kami, habis itu ada regulasi baru atau kebijakan baru yang harus ditindaklanjuti, itu juga masuk juga. Nah, pada kesempatan kali ini harapan kami sebenarnya sudah kepastian ya, karena besok kami sudah diundang sama DPRD, suratnya sudah ada untuk bahas apa saja usulan pemerintah daerah yang akan dibahas di tahun 2025. Besok kami sudah dapat undangannya dari Bapemperda DPRD. Nah, suratnya memang hanya kepada bagian hukum, tapi ada pesannya bagian hukum suruh bawa perangkat daerah besok. Hampir kayaknya jam 9, jam 10-an lah, jam 10-an. Kayaknya jam 10-an. Karena kalau hari Kamis itu mereka pasti pagi. Undangannya pasti pagi, meskipun nyampainya sana jam 11. Itu undangannya mesti pagi. Nah, ini kalau ya. Jadi besok undangannya sudah kami terima. Pesannya bagian hukum suruh bawa OPD-nya yang rencananya perdanya mau diusulkan. Itu ya. Skemanya, Pak? Skema kegiatannya seperti itu ya. Jadi hari ini harapan kami adalah sudah fix, sudah kepastian kita besok bawa judul apa. Begitu? Oke ya? Oke, clear? Saya ingin ini clear dulu, biar pulang langsung ngomong ke KOPD-nya. Ya? Dokter. Ya. Ayo. Skema kebutuhan program clear ya. Ini sebenarnya udah tahunan sih, setiap tahun kan seperti ini kegiatannya kan seperti ini. Harapan kami ini tadi besok kita diundang, dan harapan kami besok kita berangkat itu KOPD-nya udah tahu. Oke? Pariwisata ini 12 tahun. Jadi nanti 2025 nya habis. Kemarin kita sudah tadi sudah. Ya, oke. Oke. Nanti 2026
25 terakhir habis 26 itu sudah selesai. Oke. Artinya Pasti ya, oke, karena memang artinya tahun ini habis. oke, artinya ini paragraf dispora sudah clear lah, karena Pak Auditnya juga sudah tahu ya. Saya khawatirnya yang lain gitu, makanya kita bahas satu-satu gitu ya, kita bahas satu-satu ya. Pertama, Riparda. Ini Riparda itu sudah ada perdanya habis. Di Desember Riparda itu 5 tahun. 12. 12. Yang kemarin 12 tahun 2013. 2012 ya. Oke. 2013 sampai dengan 2025. Riparda itu Riparda itu ada di tahun 2013. Akhirnya 13 sampai 25. Sebelumnya Riparda Kapgerse 2013 sampai 2025 itu ya. Oke, akhirnya 2025 memang habis. Harus disusun Riparda baru. Satu masukan barangkali nanti di penyusunan, kalau memang ini sampai ke jenengan, penyusunnya jenengan, pesan kami review perda yang lama itu kayak apa sih, hasil evaluasi Riparda 2013 sampai 2024 itu evaluasinya seperti apa, karena ini rencana ini gitu ya, kami cuma bisa membaca. Dan ini rencananya mau dilempar ke Komisi 1, Komisi 2. Sudah clear sama Komisi 2? Sudah clear. Dan penganggarannya nanti kan belum, jadi yang pengusulan penganggarannya di DPRD. Kami sampaikan seperti itu ya besok ya. Oke. Riparda clear ya? Oke. RPJM harapan kami jangan sampai kayak RPJP. Jangan sampai lupa nganggarin lagi ya. RPJM ini memang perda wajib setelah 6 bulan setelah kepala daerah itu dilantik harus ada RPJM. Artinya sudah siap, Bapeda sudah siap, penganggaran sudah siap, sudah ya. Oke. Rencananya integritas, demokratisnya sudah. Teknokratiknya sudah, anggarannya sudah siap. Aku kalau Bapeda itu iya, ledakan gara-gara kemarin tuh RPJP itu Bapeda lupa kan ya. Untung dan. Oke, satu lagi Bapeda. Saya itu ditelepon sama Pak Kaban. Terkait Perda 10/2009. Ya nih. 10 ya, benar ya? 10/2009 ADD. Sepertinya ini bukan hanya Bapeda ya, Mas Aziz. Iya. Jadi gini Mas Aziz, ADD itu skemanya kan berubah. Duitnya dari mana berubah, cara baginya berubah, cara transfernya berubah, gitu ya. Sesuai dengan Undang-Undang Desa Nomor 3/2014. Oke. Saya cuma memastikan itu. Enggak baik. Soalnya ada berita acaranya. Oke, mohon maaf Anis, mengganggu waktunya.
Mohon maaf mengganggu waktunya ya. ADD itu skemanya di Undang-Undang Desa berubah, cara pengalokasian dari dana transfernya berubah, pembagiannya berubah, indikatornya berubah. Nah, saya ditelepon sama Pak Edi, Pak Kepala Bapeda, Mas Pram, apa tidak perlu dilakukan review? Iya Pak, saya sudah tahu itu skema alokasi ADD itu seperti apa. Karena ini tahun 2009, memang seharusnya perlu untuk dilakukan perubahan, dan kalau kita hanya bikin perpu salah mulai 2000 tata cara pengalokasinya ada salah, tata cara menghitung berapa ADD yang harus masuk ke desa. Terus ADD itu sekarang direct 2025 itu direct untuk yang siltap, ya Mas? Untuk yang siltap langsung dari APBN, benar? Ci, tolong baca Permendagri 15 2024 pedoman penyusunan APBD. Di situ bilang ADD untuk siltap direct langsung dari APBN ke rekening desa. Sudah tidak ada lagi mampir ke kita. Mampir nanti ini ngebongkar. Ditanggal ke adik. Iya nggak sih? Iya Pak. Iya. Karena itu sudah. Iya. Dan skemanya saya tidak gitu ya. Di Permendagri 15, oh jadi apa tidak? Betul. Yang benar, nggak beda nggak di rumah nanti Pak. Lagi kelompok. Nah, saya nggak tahu ini jadi materinya Bapeda atau materinya DPRD. Oh, ini cerita tidak tahu. Mohon izin. Jadi mungkin Pak Kapan kemarin itu tanya tentang ADD itu terkait kita lagi menyusun SOP tentang perencanaan. Jadi di situ kan mulai dari Musrenbangdes, terus Musrenbang kecamatan sampai Musrenbang kabupaten juga sisi semua. Juga tentang alokasi ADD dan sebagainya. Mungkin Pak Kapan juga notice tentang ADD ini Mas. Sudah berubah skemanya, jadi perlu adanya review itu. Makanya tanya ke Iya. Jadi Ci, Pak Kaban itu telepon saya, kayaknya persis seperti yang disampaikan tadi. Pak Kaban sebenarnya tidak notice kalau anggaran itu setiap itu berubah. Jadi pasal di Perda 10 2009 itu clear salah. Berdasarkan undang-undang desa. Habis itu saya juga ngomong, tak screenshot Pak Permendagri bilang seperti ini. Perda undang-undang desa bilang seperti ini, Permendagri seperti ini. Jadi skema ADD jangan ngomong, sudah jangan ngomong lagi Perda 10 2009 karena udah berubah hampir 80%. Ji, kamu wakil Ji. Iya, Kartes.
tanah desa. Nah, ini Proyeknya Ya silakan nanti kapan waktunya dibahas. Ci, 2025 kamu juga anggaran untuk penyusunan perda bukan? Tidak ada. Tapi anggaran PKDS kemarin kita ada. Kita buatkan pembahasan di dalamnya anggaran kita itu ada. Penyusunan perda. Oke. Bukan. Ada apa Ci? Mana? Kira-kira nanti berapa butuhnya? Biar tak Yang ngomong Tak karo ajukan. Perda. nanti tak ajukan. Ngomong karo Perda. Ini ngomong sih posisi pembahasan APBD dulu. Iya, udah sampai PDW. Ngomong wis posisi pembahasan APBD. Dalam minggu ini harusnya awakmu sudah bisa memastikan. Nah. Kan juga tentang yang desa. Kalau misalnya aspirasi yang tidak tertampung di desa, maksudnya itu dia diketahui sendiri oleh desa itu. Jadi yang kita teruskan misalnya menopatan itu yang benar-benar suara sama visi-misinya Pak Bupati. Gitu. Benar, maksudnya aku begitu saya ditelepon Pak Hedi kapan hari itu saya mikirnya si Bapeda lagi merancang ini karena itu memang semuanya sebenarnya udah mikir sih. Anggaran duit di desa itu banyak banget, cuman cara ngelolanya seperti apa ya itu yang sedang dipikirin sama teman-teman. Mau ADD, mau DD, mau BK, mau belanja program kita sendiri, duitnya banyak banget. Pak Kepala Bapeda itu merasa duit di desa itu sudah terlalu banyak, tapi enggak naikin indeks kemandirian desa, pembangunan desa ya. IDM, indeks desa membangun, indeks desa membangun, meskipun IDM-nya udah naik, tapi kan ditulis saja sih. Itu kan bawa politik itu kan cuma angkanya kok dalam sistem. Si ADD gimana? Nanti kalau berubah Oke, berarti DPMD besok wajib hadir sama kami di DPR, ya? jam 9. Jelas no ya, jelas sih. Semua pada berdamai. Ya, oke. RPJM, wis ya, clear ya RPJM. Kabupaten sehat. Bapak, nah ini dulu Pak. Ya. Tapi kan dia lebih awak lebih lama dia Siap-siap. dan beliaunya. Stop dulu. Kemarin jadinya diusulkan lewat sini Pak. Kemarin itu dengan usulkan lewat DPR Yang yang Kabupaten Sika. kalau mereka mau, kalau mereka mau, udah komunikasi sama Komisi 4. Kayaknya Komisi 4 nggak ngambil kayaknya sih. Komisi 4 ngambil apa dari? Saya kemarin menuliskan yang buat kami, kemudian berarti lewat sana ya, berarti saya lewat DPR. Nggak mau lah kita jelas. Kalau saya udah ada mau, ngapain lewat kita? Urus dong di sana sendiri. Kayak kita nggak punya urusan aja. Enggak ya, diurus kalau diurus lah. Kita kan nggak ngerti materinya.
untuk yang pergub-pergub susulannya Kita yang perda aja dulu. Jadi kita mau bersyukur. Ada pesan lagi selain ini sudah dilebokkan apa enggak sih pikiran loh. Jadi kalau seumpama ini kita tidak bisa masukkan ke anggarannya, maksudnya jadi usulan mereka, plan ilmu biaya. Ojo service excellent tok ta. Sing diurusi service excellent, anggaran perda gak gelem. Jalan-jalan Lombok, tapi ngurusi perjalanan belum, biayanya lebih besar. Nah, Lombok itu beda. Itu ya. Mana ini? Apa begini? Masukan aja ya Pak. Kalau untuk perda KKS ini sih sebenarnya itu hasil dari AGD beberapa tahun yang lalu kita sama DPR. Tahu, ini jelas anak kapitmu kok. Iya, jadi kelanjutan Jelas anak kapitmu. Makanya kemarin yang pertemuan yang kemarin Pak Kapit sama siapa nih? Pak siapa? Pak Kapitmu itu? Pak Dr. Setio sama yang datang. Oh, Pak Setio sama siapa itu yang datang yang kemarin terakhir? bus kita. Oh iya sama kita. Udah tak jelasin ini dulu munculnya kayak apa tuh aku tak jelas. Kalau memang masih butuh itu, tapi kita sampai di sini nggak ada. Apa sih di sini? Kalau isinya sih terkait tentang penyelenggaraan kampanye itu, kan kita ada forum KKS tingkat kabupaten, tingkat kecamatan dan sampai desa. Nah, mungkin perda ini untuk mengayomi mereka untuk bisa berkegiatan di program kabupaten Bekasi. Lah iya, kita omong tapi Oh, yang sama satu. nggak tahu kalau ini hanya untuk penilaian. Tetap dimasukkan. Tak tunggu sampai siang. Siang ya, jam 2 ya. Setelah dari dewan. Aku tunggu jawabannya sampai. Ini teleponan dulu. Tak tunggu sampai jam 2. Soalnya besok kalau semua emang ini dimasukkan ngeculno nang dewan itu untuk OPD itu apa? Kalau semua kalau bisa dilempar jadi inisiatif kecil ya. Bukan saya yang ngomong. Aku soalnya cuma mendahului ngomong nang Jokowi baru tapi di resminya itu dari resmi. Jadi dinas pasti ikut isinya. Oke, ganti loh. Kalian saya yang tahu. Kamu dewan itu juga minimal tapi. Ya. Oke. Nah, sorry. Iya, sampai sih dulu ini. Kamu tak omong nang Danra. Nah, sorry. Indonesia kira baru sana aja. Jadi untuk Satpol PP tidak ada anggaran Bapak. Jadi tetap minta apa itu dianggarkan dari desa. Kita ngomong kalau komisi Belum. Barangkali bisa dibantu anggaran seperti itu.
Makanya dijadiin inisiatif kan. Betul. Peminta anggaran tapi dia nggak pernah ketemu gitu kan. Tapi dijadiin inisiatif kan. Dan inisiatif seperti itu saran dari pimpinan. Karena untuk bidang kami itu anggarannya sudah fresh. Bisa dianggarkan tapi kita nggak bisa patroli kan percuma. Sampai patroli juga kalau padanya juga kan. Arah patroli sih jet. Arah patroli sih jet ya itu. Dulu bapak dari iya kan? Ya, betul. Jadi bukan hanya WeChat tapi aplikasi yang lain. Iya. Karena berbasis online. Kalau aku kenalin WeChat gak kenalian deh. Aku juga akun kan WeChat. Tahu buka baru tak coba. Serius kan. Tahu tak tutupannya baru ternyata gak coba. Ya jadi akhirnya dikatakan zaman dulu dia suwe. Saya kira tak nakal. Iya dia mau ke situ. Sampai nak semua mau gak tuh pada ini ya gak jadi sampai juga gak coba aku kan gak coba aku macet kan. Ya. Iya kan. Saya percuma aja. Mau apa yang didahului berarti? Telur apa ayam? Ayam telur sama saja. Betul mas. Yang penting bisa dimakan. Jadi mohon izin disampaikan pada pimpinan tadi arahan dari pimpinan bahwa kita tidak ada anggaran. Jadi disarankan kita pada inisiatif saja untuk pengajuan perubahan perda ini. Karena memang di perda ini sangat dibutuhkan stok sama teknologi ini semua pakai. Oke, masalah itu paham. Case-nya nih mas, masalah itu. Aku tolong nggak ono tulisannya sampean itu mau alasan kenapa perda ini harus dicabut atau harus diubah. Aku tolong nggak ono tulisannya. Ya, pasal ini salah mas, pasal ini salah. Aku kudu nambahi pasal ini, aku kudu nambahi pasal ini. Bisa? Bisa. Serius ya saya. Bisa. Tak Nanti muncul. setelah rapat ini saya eksekusi. Tak muncul. Oke, tak muncul. Gua nggak ada tempat tidak muncul. Ya. Pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah sampai jadi waste recovery. Sampai hari ini kan belum ada review dari IWOS. Jadi kalau berdasarkan review kita kan tidak ada yang perlu diubah dari perda. Jadi jelas yang itu dihapus. Sementara 2025 tidak dilakukan karena sampai sekarang IWOS belum ngasih review. Terus tapi ini menanyakan IWOS ya. IWOS wis clear ya. IWOS sudah tidak mau. belum ada review sampai sekarang. Menurut kami juga tidak perlu sampai melakukan ini. Mendingan di regulasi yang lain daripada sampai mengurusi. Tapi IWOS sesuai cuma sampah sanitasi. Ya. Iya. Jadi mungkin kalau ada apa-apa nanti reviewnya IWOS ya kita 2026 aja. Soalnya upayanya anti-anti sekarang. Oke, dan menurut kami memang hasil sementara kajian kami tidak belum perlu perda baru karena perda perubahannya 2019 ya benar ya enggak yang perubahan 19 ya karena perubahannya NA-nya pas nanti ya aku soalnya mau lihat vakum waktu itu saja dulu clear ya. Selain sampah ada kemarin perda lingkungan hidup ya. Betul. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Perlindungan pengelolaan lingkungan hidup rencananya mau diundangkan Desember. Terus buat jadwal kapan? Di kemarin masih di jadwal Desember.
untuk rapatnya tentang koreksi belum. Yang di perda pengelolaan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, hasil fasilitasinya udah turun, Ya. nggak banyak sebenarnya, revisinya nggak banyak. Kemarin saya udah ngomong sama Cucu kemarin tuh, ayo masih ada revisi nih, tapi OPD itu OPD-nya harus tahu skema waktu kita hasil finalisasi di dewannya kayak apa, dikirim ke provinsi kayak apa, jadinya sekarang kayak apa, kita harus sepakat sama OPD-nya. Paling ya kapan masuk kira-kira minggu depan, 2 minggu lagi, paling lambat 2 minggu lagi lah. Soalnya kamu ditunggu sama dewan mau nitip paripurna perda apa begitu. Nah sementara ini yang turun baru perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Berarti lanjut perubahan, lanjut tetap perubahan kayak Drapawan, nggak jadi pencabutan itu sudah perubahan ya itu lanjut. Nggak apa-apa, kan muncul PPLH baru, ya kan 2024 baru kemarin, berapa bulan yang lalu kan? Ya. Saya belum, makanya saya ngomong sama Cucu, aku belum mau coba hasil fasilitasi, aku khawatir. 25 Oktober turunnya. 25 Oktober ya? Iya, barusan kemarin. Nah, tapi konten PP barunya itu sudah masuk loh. Sudah dimasukkan semua di perubahan. Oke. Jadi tinggal revisi yang 7 poin ini tak sudah. Aku rada kaget pada saat muncul PP baru. Muncul PPA-nya, padahal barangku masih di provinsi. Waktu itu kemarin gitu. Aku khawatir hasil fasilitasi provinsinya nggak nyantumin PP baru. Artinya kita bisa lebih bebas untuk melakukan itu. Oke. Ada lagi Mbak, yang ini tadi apa? Yang Sudah ya? pengelolaan sampah fix hapus, perlindungan pengelolaan dan pengelolaan lingkungan hidup lanjut perubahan. Minerba? Punya siapa? Minerba punya siapa? Itu terus benar kan? Minerba itu? Bukan punyanya yang Besok? Siapa kalau minta? Loh, perekonomian? Benar kan? Bukan. SDA ini punya siapa? Perekonomian. ya ada. Kita enggak. Oh, enggak. Oh betul. Tanya Saja. Ada Pak SDA. Sumpah SDA ada. Pernah dilakukan review kita perda yang 2011 itu, benar Pak? Sampai Ya, sampai ke Pak Ahmad. siapa? Kamu sampai siapa? Maksudnya ada Bunur yang Oh, Bula. Aku tetap bingung kalau perda itu soalnya terlalu banyak, sehingga aku tidak paham materinya. Oke. LH sudah ya. Disabilitas ini beberapa tahun ini sebenarnya sudah masuk jadi fokus nasional, ya, muncul beberapa kali di Permendagri 15 2023, 15 2024, 81 atau 2022 itu dia muncul, tapi nggak pernah ada yang eksekusi. Akhirnya kemarin Bu Kadis kebetulan ketemu Kadis Dinsos sama KPP ini Bapak Bu. Jadi ketemunya di Dewan, habis itu kesini lagi meskipun Pak dari kemarin nggak ikut ya. Iya. Telat ya. Punya Ratna. Bagaimana kabarnya? Alam pusat yang diseluruhkan di Kabupaten Gresik. Disabilitas kemarin terus diambil sama KPP. Iya Mas. Mas Adil.
dibahas. Saya juga nggak tahu kemarin gimana. Nggak dilibatin kemarin. Nggak diinteresakan. Jadi terkait Komunikasi kok dua dokter ya. belum. Udah ini baru di sini aja. Dan awakmu bisa ngurusi dan Bisa. bisa. Ah sakit? Iya. Bisa ngurusi? Jadi gini, apa namanya? Terkait Langsung maju. sudah surat mendagri tahun 2023 kita ada percepatan produk hukum daerah yang mengatur mengenai penyandang disabilitas. Ya, itu tahun 2023. Benar. Ayo. Lah ini jadi tusi terbesarnya ada di SOS atau KBBP? Kalau disabilitas di sosial. Oke. Soalnya kemarin dan itu kemarin kan buka Nadis, buka di KBBP yang datang kemarin buka di SOS, buka di KBBP sepertinya mau udah deh diambil sama KBBP aja. Enggak, Pak, memang Dinsos ya, oke, Dinsos. terpaksanya banyak di Dinsos. Dinsos jadi gini, itu kan kemarin di waktu di komisi kan disuruh berkoordinasi ya, kan di situ mengusulkan perda AFPK. Nah, Apa singkatan itu? anak membutuhkan perlindungan Oke. khusus. Nah, sebetulnya perda disabilitas dengan AFPK itu dua hal yang berbeda. Nah, tapi di dalam perda disabilitas itu memang ada AFPK, salah satu jenis AFPK yaitu anak dengan disabilitas, dan itu sudah diatur di dalam undang-undang disabilitas. Sehingga ketika perda disabilitas ini mengacu pada undang-undangnya, maka di dalamnya otomatis harus ada juga anak dengan disabilitas yang itu sesuai dengan aturan di atasnya. Nah, yang dititipkan dari dinas kami itu adalah hanya masalah kalau ada mandat atau amanat penanganannya itu diharapkan itu disinergikan supaya perda yang baru ini enggak mengamanatkan membentuk unit penanganan baru untuk anak disabilitas yang mendapatkan kekerasan misalnya atau membutuhkan perlindungan khusus lainnya. Sebetulnya karena unit itu kan sudah ada di KBBP supaya dalam penanganannya itu tetap sinergi. Sebetulnya cuma itu sih kalau hubungannya dengan AFPK. Wes sepakat, wes sepakat ya. Anggaran sepakat. Sudah ngomong sama Pak Kepala Komisi Kemarin Komisi 4. satu di komisi 4 kan belum ada. Iya, aku datang Nah, ke itu sebenarnya itu ada. Oke. Berarti ini harus diambil ya. Iya. Apa Kemarin yang jadi apa namanya disuruh merundingkan itu kan antara jadikan satu orang sendiri. Hanya itu aja. Makanya aku gak yakin Dinkes awakmu diterima. Aku gak yakin awakmu diterima pada komisi 4 untuk perda itu. Meskipun perda itu yang lama itu perdanya Dewan. Karena udah diambil sama dia, so dia lebih butuh gitu loh. Anggaran itu lebih gede dari anggaran DPR. Kita setengah, benar. Betul kan? Itu loh maksudku gitu. Kenapa saya tadi bilang awakmu aneh yang diambil sama komisi 4 karena mereka lebih butuh gitu ya. Jadi volume
Ya, jalan aja kan. Oh, ini sudah mulai mas. Untuk itu. Aku gak yakin itu bisa jadi peninggalan karena komisi 4 sudah ngambil itu kayaknya udah clear ngambil itu. Dia tidak. Oh iya, besar mana ya? Si Jennifer sudah selesai ya? Ya. Nggak perlu resmi juga nggak apa-apa ya kali ini. Nggak perlu resmi juga nggak apa-apa. Bersurat resmi aja dah. Tapi yang jelas besok harus disampaikan harus ada yang tutup. Nah, aku gak nyerahin menang untuk ikut ya. Aku cuma ingin baik. Terima kasih Mbak Sri. Selain disabilitas ada lagi? Iya, pintar ya. Saya aja. Saya siap ini ya. Surat lagi ke komisi. Enggak, besok kita. Soalnya gini, besok yang datang bukan komisi 4, tapi Bapumperda. Komisi 4 Pak Ujung itu kayaknya bukan anggota Bapumperda, kecuali Bapumperda mengundang komisi. Saya belum tahu. Yang jelas besok yang undang kita itu Bapumperdanya. Atau siapapun, di luar siapapun, nanti kita yang ambil. Ada apa enggak? Oh, mungkin kok. Kalau ini belum, nggak butuh putaran kalau dia. Jadi hanya dirahasiakan surat. Nah, itu suratnya sama, suratnya sama dia. Oke, siap. Bikin bangunan gedung. Sudah ya. Bangunan gedung ini hasil harmonisasi. Mas Wendy harus paham. Usi. Kami kemarin kami disentil sama PTSP, Mas Pram, sampai kok gak undang CK, sampai kok gak undang CK pada saat Harmon dikambil gitu. Tuh, aku gak di-request oleh awal, saya gak paham. Karena memang yang mengajukan perbuknya adalah PTSP. Nah, sebenarnya kita di kami itu tidak ngomong masalah perda ini, tapi kita harmonisasi perbuk. Tapi di hasil resminya muncul rekomendasi untuk dilakukan perubahan sesuai dengan PP Kiro Mas Bilang 16/2021. Seingat saya perda ini dulu sebenarnya PU. Seingatku ini PU. Tapi karena fungsi udah masuk ke CK, artinya ya ini aku memang dibentil baru arah. Kenapa kok gak diundang sekalian CK? Nah, aku gak tahu ya. Makanya ini aku gak lagi apa itu CK, karena aku disentil panas. Gitu. Iya. Masih Pak, izin sebelumnya masalah perda bangunan gedung itu sudah pernah dibahas di PTSP. Cuma saya yang datang meeting untuk dibikin revisi tentang bangunan gedung. Dan itu sudah saya sampaikan ke atasan Pak. Tapi ya hanya angin lewat saja. Jadi mungkin Bapak mau ngitik-ngitik buat ini sudah pernah saya ingatkan waktu itu
saya ke Pak Bagus sama Bu Ida. Pada waktu saya ada pelanggaran. ngiting-ngiting Bu Ida, Bu Ida. Atau Pak Arif, mungkin saya mau Pak Arif. wah saplak hubungan katakan mau untuk Tapi ini ada hal yang penting juga gitu loh untuk bangunan gedung, karena dari PTSP pun terhambat untuk karena masih kesandung dengan ini bangunan gedungnya yang Iya. daerah kan IMB masih bahasanya gitu. bukan hanya masalah nomenklatur bisa diatur, nomenklatur hanya sekedar nomenklatur, tapi bukan hanya masalah di itu sebenarnya. Banyak hal lain yang memang berbeda di Ya, PPI. klasifikasinya pun berbeda dan sempat seingat saya Pak Bagus dengan Pak Agung dan Bu Ida itu pernah ke Jakarta kementerian karena ada hal-hal yang nggak bisa dilakukan di daerah, tapi akhirnya putus karena nggak ada jawaban yang berani juga dari kementerian. Oke. Di situ akhirnya mandek, akhirnya mereka nggak Aku yakin itu masalah 313. Aku yakin itu masalah pasal 313 di PPI. tentang Kita tahu apa ya? 313 itu mengenai sanksi administrasi. oh bukan, seingat itu beda lagi. Yang soal sanksi yang utama itu misalkan rumah tinggal nih Pak, kan kasihan kalau harus pakai pengkaji teknis kan lebih mahal. Boleh Iya. nggak sama itu Oh, iya. tentang luasannya, boleh nggak lebih luas lagi, jangan hanya 125 masa pakai pengkaji kayak gitu. Tapi itu nggak bisa. Itu nggak bisa. Iya. Itu nggak bisa ditolak. Iya, dan Nggak bisa akhirnya- ditolak. Itu bukan masalah kita yang masuk mereka. Masalah kita itu di 313. Masalah kita ada di 313. Kita nggak bisa melaksanakan pengawasan, hasil dari pengawasan ya. Benar tuh aku kata-kata bisa. Hasil dari pengawasan. Hasil pengawasan itu yang melaksanakan itu Pemkab. Pengawasan terhadap apa? Norma-norma yang ada di NSPK, yang ada di istilahnya NSPK yang ada di PP. Kita yang melakukan pengawasan, kita yang melakukan penindakan, penyangsian administrasi yang skemanya itu beda banget dengan Perda. Makanya rekomendasinya kemarin sebenarnya Perda itu dicabut. Kita hanya mengatur norma apa istilahnya perbuatan ya kita hanya mengatur perbuatan yang bisa kita lakukan penyangsian berdasarkan PP. Hanya itu saja. Masalah teknis kita nggak boleh ngatur di Perda kita karena sudah clear di PP 16 itu. Mereka juga sudah ada arahan untuk mencabut yang berdanya yang bangun gedung daerah, dan kita hanya mengacu ke PP 16 karena di PP 16 itu teknisnya sudah detail banget Betul. pelaksanaan seperti apa Betul. gitu. Jadi nggak perlu, cuman nggak tahu nggak jalan Pak. Oke, Mungkin jalan apa? ya akhirnya cuman Maksudnya jalan apa? untuk melanjutkan untuk pembangunan gedung ini. Anggarin, Hah? anggarin. Anggarin lah itu saya Anggarin sampaikan. untuk nyabut Perda ini. Cabut Perda ini 29 rekomendasinya ini. Cabut Perda 29 2011, bikin Perda baru. Ya, bikin Perda baru. Tapi jangan ngatur yang teknis yang ada di PP. Teknis yang ada yang di PP itu hanya perbuatan-perbuatan apa saja yang diatur di PP yang kita bisa melaksanakan sanksinya, pengawasan, dan kita bisa melakukan penyangsian terhadap pelanggaran 313 itu tadi. Hanya itu. Dan itu enggak langsung kita anggar. Tetap saya sampaikan lagi Pak, ya tadi mungkin bantuin sedikit. Ayo, wong lulus apa ya sesuai ya. Nang dewan ya tak omong tak omong. Maksudnya tak omong itu memang aku di masalah kok ingin tapi itu enggak enggak. Lempar nang komisi siji sok enggak boleh. Ya bel, iya bel. Aku melempar dua ada ini. Boleh soal kan ya, boleh.
Ya nggak apa-apa Pak. Pada dasarnya kan potensial PSP kan layanan, ya kan. Dan dari layanan juga meningkatkan potensi untuk tambahan konsumen. Potensi kita jangan ngomong masalah potensi ya. Itulah bahasa ini. Ngomong Kayak potensi. gitu. Wih, ada ya gitu potensi. Jangan. Iya iya paham. Ya, makanya di situ sekarang kita mendorong agar dari apa dari ini kan tak larinya nanti ke PKP kalau bisa memiliki tadi, dan maka nanti ke sana itu biar nggak mentah juga, ya gitu loh Pak. Intinya kan di pihak PKP gitu, tapi kita yang dorong ya sebenarnya kita karena terkait hal ini. Iya makanya saya tak boleh cek tak dulu. Maksudnya saya tak boleh cek tak dulu awalnya. Iya, makanya itu kan saya hanya spot. Iya. Ya. Tapi tetap ada kaitannya. Oh, tak ada saksi. Nah ini saksi mana? Bensin sih yakin loh. Saksinya awakmu kan dia. Oke, tapi tak tolong besok Mbak Resi kalau bisa ya berkaitan antara kalau bisa saya atau bisa memberikan bisa memberikan baca Pak. Ya wes oke. Kasih. Wes. Ngomongin sama bukan itu tentang itu beda kan. Dalam waktu yang tidak lama. Dalam waktu yang tidak lama. Besok kita bareng sana. Sebenarnya aku ngirim undangannya ya. Ini undangan. Aku cuma nge-share undangan Dewan Hukum. Karena di situ udah ngomong sebenarnya kita disuruh bawa OPD apa aja, kita enggak diomong karena mereka kan nggak tahu bakalan ada pada apa aja. Oke, Mbak Usi, Mas Boy, terima kasih. Mas Boy, nggak apa-apa, Mas, sebelum sampai naruh Operasi. Sudah. Tak tunggu sampai selesai. Oke. Setelah perekonomian. Oke. Oh, koordinasi sama Bu Risma. Mas Solik ini yang Propom kan, tim Propom, jadi dia harus ada. Mbak Nitma, dua perda ini yang untuk perdana di PT Gresik Migas sudah siap Pak anggarannya di kami, yang untuk BBM kan anggarannya di BBM Gresik. kira-kira yang diduluin mana? Kayaknya sih yang ini yang tapi nggak apa-apa Pak, kan semua ini. Oh, enggak. Propom perda itu kan kita menyusun perda dalam urgensi, tingkat urgensi. Ini paling kami sudah sepakat sama Dewan. Jadi gini, Propom keputusan DPRD tentang Propom perda itu kalau yang lama disusun berdasarkan ini usulannya Dewan nomor 1 sampai 8, usulannya pemerintah nomor 9 sampai 14 umpama kayak gitu. Nah, untuk Propom yang depan itu kita sudah nggak ngomong lagi urutannya seperti itu, tapi urgensinya mana yang akan kita bahas pertama awal ini sing diajono bisa jadi boleh sampai dulu dewi. Habis itu boleh Dewan, habis itu punya kita lagi, habis itu kayak gitu. Jadi kita sudah ngomong masalah urgensinya yang paling urgent untuk bisa dibahas dan kita ditetapkan di 25 itu yang mana, seperti itu. Kalau urgensinya sih urgensinya Oke. BPR 2012. nggak bisa dijual Pak. Enggak, maksudku harus jadi. Dan itu perubahan yang menjadi perekonomian. Katanya ada batas waktu 2 tahun. 2 tahun kan artinya udah bilang Undang-undang
4 2023 itu bilang 2 tahun. Benar. Sampai 4 2023 itu bukan ini coba ngomong 2 tahun. Ya enggak, ya sekitaran halaman 100 piro gitu. Sampai searching ketentuan peralihan. Betul gitu. Enggak. Bukan balik. Di sana berapa? 4 2023. Itu ayat 4 apa ayatnya? Pasal 314. Ketentuan umum 314 sampai mlebu sing C apa sing D? Iya, sing C Pak keliru. Ini bumper kreditan. Kalau yang D yang berbentuk PT atau koperasi. Sampai mlebu sing C apa sing D? Karena kemari. Masuk yang C. Yakin? Yakin. Pengundangannya kapan nih ini? Diundangkan kapan? Bawahnya di atas. Buat tadi. BPR yang berbentuk badan selain PT. 12 Januari 2023. Artinya kalau semua itu 2 tahun saja ini kan harus lebih. 12 Januari 25 sampai ke WC. Artinya lebih besar mana? Kalau yang ditanyai bersih migas ya pasti izin yang migas. Mereka sudah berburu penyataan muda. Nah, makanya itu bukan perilakunya bisa memutuskan mana yang bisa antara dua relasi. Ya wes, dimasukin enggak, ya tetap masuk dua-duanya, tapi di rating tinggi atau enggak. Tapi sesuk apa ya, Pak? Nanti besok. Jam berapa nih? Jam 9. Paling jam 11 lah, Pak. Jam 10 setengah 11 paling biasanya. Jam 10 lah, Pak. Undangannya itu yang diundang hanya pakai itu. Cuma pesen nih kawan wong-wongi KPD ini jadi jelasnya nanti sampai 10. Oke, berarti clear ya. Clear sampai mau comanya 314 D. Sampai mau coba peraturan apa? OJK. Peraturan OJK 1 ke OJK 1 2024 ya. PUJK nggak salah PUJK 1 2024 yang masalahnya. Besok pagi. Dan perubahan enggak? Aku pesan perubahan. Jangan hanya merubah nomenklatur Penjelasan perekonomian saja. kenapa harus dirubah? Jadi Perseroan terbatas. Dan ya perseroan. Tapi tidak perseroan.
langsung dari PT Bank Perekonomian Rakyat iya PT aku sih kirim nih cuma belum tak buka aku sih kirim sama belum tak belas. Oke, perekonomian clear ya. Nanti mohon izin saya didampingi di sini. Kami didampingi di sini. Aji, piye Ji? Mengikuti Ini mas sudah siap. Oh, ini urusan cukai. Sekretariat yang kita datangani ini. Paham lah. Siap. Nyonya juga berarti. Makasih Pak. Ya, makasih. Si, ayo sih berbicaralah awakmu sesuk wajib berdaya apa saja. Yang pasti pasca undang-undang 2008 itu peranan bisa PKDes itu yang pasti dan aset desa pergantian terbaru ada dengan aset desa itu juga perlu diubah untuk perbunya. Ya. Kalau yang perda itu PKDes sesuai dengan amanat di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Kalau anggaran kami tidak ada anggaran meskipun anggaran dari inisiatif saja. Terus ngomong. Dalam Masih sudah. ya. Tapi nek awakmu arep ngomong komisi atau ngomong apa kerja, tulisan kerja Apa saja? nomor ini tahun ini tentang ini, kerja ini nomor ini tentang ini, masalahnya di mana? Ya. Itu Sesuai dengan hasil review yang kemarin ada kalau nama itu, dan itu juga salah satu yang jadi perubahan. nah, aku kan gak duwe hasil itu sebenarnya apa sih video. Sing video dan jalur. Iya. Itu sing kudu bawa jelasin masalahnya di pasal ini, pasal ini, pasal ini. Oke, ya. Itu awakmu sih jelaskan berdua. Oh, iya. Karena aku harus mumet dengan banyak nomor dan banyak pasal. Gimana? Apa aku? Aku kenapa sih eling 313? Aku eling 313. Enggak mau sih ngomong sih. Oh. Saksi. Gimana? Jadi Siap ikuti. saya tolong sebagai ibu yang ada di dokter dan Gimana? Kak, saat nanti kerja pulang. Alhamdulillah. Kami nanti sukses. Oke Ji, Ya. itu ya. Soal Ji, ini sih BNB kita. terkait formula tarifnya itu. Gini tadi sorry, nah dulu. Terkait formula tarif itu tidak ngomong di perda sebenarnya. Yang lebih itu perbu, dan perbu kita sudah clear bahwa perbu cabut wes. Ya, 622/2022 ya, itu clear cabut. Kita ngomong perda aja. Perda 2019 2019 Nah, ini tadi yang terkait ini Pak, yang kan ada Permendagri 7. ya. Terkait sewa. Nah, kita kan nggak bisa narik sewa Pak yang kan ada daktiknya itu Pak, kalau nggak ada daktiknya itu kayak itu
yang nggak ada dapilnya nggak bisa narik sewa. Biaya sama-sama infrastruktur itu Apa ini nggak bisa? Karena ini nggak. nggak ikut saya cuma bacain berapa tarifnya itu cuma disesuaikan ada berapa persen gitu, ujung persen. Itu kan pembukaan Mbak. Iya. Yang per tahun, 5 tahun sekaligus biasanya wajib yang bayar tuh jadinya datang langsung Ya, iya, betul di ya per tahun, tapi ada kasusnya sendiri kan per ya, tahun karena dari 20%, 2020 naik ke 130, 40, sampai 150. Ya. Itu per buku, dan sebut sendiri itu pasti jatuh. Ya, dan pasti jatuh. Oke, balik kapan dia saya nulis? Perda saya mengenai perda. ya per buku itu kan kemarin itu masih digunakan Ya, iya. karena sebelum dicabut itu kan Pak terkait kemarin ada MC yang sewa tanah segala Oh, NO. Kalau NO itu biasanya ngomongnya NO. iya kan artinya pengajunya masih per buku itu 62 itu Tapi sampai tanda tangannya kapan? Tanda tangannya kapan? bulan ini awal kemarin loh katanya dicabut loh sih mbak kalian sih saya dia pakai pengaju yang kita Tapi tanpa sadar di situ aja sih lainnya ya kesulitan Pak, kalau masalah infrastruktur saya 1%. iya Pak, tapi sudah ditetapkan kemarin tapi sudah nggak mau Kalau infrastruktur itu kan ya 1%. Iya, Mbak. Meski Mbak tidak bahas masalah bahan di daerah, ini sengaja. karena tinggal di sini. karena ada keterkaitan ya dengan layanan kita, layanan terkait PBU itu kalau misalnya. Kemarin kan saya mones itu, cuma saya nggak undang pihak BPKD terkait dengan proses pernyataan saya menyerap barang di dana itu. Kalau saya tanya Mbak Alif Fatimah waktu itu rapat yang di bawah sama Pak Ardi itu kajian evaluasi itu, memang dia punya standar pelayanan untuk sewanya, tapi kalau SOP-nya ada, SOP-nya sendiri kan perkadis kalau saya kirim. Setelah saya baca ada barang milik daerah perdanya itu
ternyata juga di situ ada perdebatan pengelolaan barang itu, cuma tidak detail terkait standar pelayanannya, hanya pengajuan ke Padi, dan itu kan tidak ada proses lainnya. Itu mungkin bisa nanti disondingkan juga. BPKD hari ini sedang nyusun SOP, ya, hari ini sedang SOP. nyusun SOP. SP-nya Hari ini sedang nyusun SOP biar pengajuan itu ke sebelum ke Bupati itu mulai kalau nanti disusun. ya itu. Sebenarnya sudah ada, dia nge-review, ya kan? Oh, enggak. Bapak saya kasih tahunya aja. Enggak, aku takut sampai di SOP. Ada, Wen. Ada. Cuman dia sekarang lagi melakukan review. Hari-hari ini dia lagi melakukan review karena disempurnakan pasien. Ada, cuman belum di review karena kemarin bidangnya dia berubah. Artinya ada beberapa SOP yang di internalnya dia yang mau di review. Sudah dilakukan review mulai bulan apa bulan bulan aja. Dari program di selesai. Jadi SOP-nya di internal. Betul-betul masih memungkinkan. Waktu SOP keluar ke UPD yang lain masih Standar pelayanannya. Ya, standar pelayanan. Tapi itu kan ada pelayanan untuk sewa atau pinjam pakai untuk pelayanan. Itu belum punya. Aku dikirimin Mbak Ali minta soalnya SP sama SOP, SOP-nya dikirimin, ada SP-nya kan kalau memang masih di mulai dari itu kalian di wes, aku harus ngomong ini loh. status iya yang ada di kota itu loh, jalan kampung itu monopol fiber. monopol yang single pole itu, single pole Jadi istilahnya monopol apa single pole sih? itu kan single. Monopolnya kan banyak, akhirnya di monopol Itu poli. Gitu. Oh itu kan. iya yang iya itu monopol buat single pole terserah yang ada di jalan itu masuk jalan kampung kota ya tapi kota Habis lihat kitnya dulu kalau itu. Nah, itu makanya ada belum ada Nah itu sudah diserahkan ke badan. Tidak perlu penyerahan, kalau itu kampung. belum ada penilaian belum ada penilaian dari kita harus ngajukan dulu. Nah biasanya Mas Bagi itu seru, biasanya ada BPKD ini gercep urusan kayak ini tapi kita itu ada beberapa lokasi itu bukan skemanya bukan penyerahan Jalanan. ya itu jalan kampung ya Mas Bagi ya, jalan kampung. Iya, coba penilaian. Ngajukan dulu berarti. Tapi nek semua itu dilebokno stok nang kita sampean. Ini kan bikin surat loh malah penyampaian itu bahasa saya kasih Ini tahu. kaitannya itu terkait tarifnya itu loh. Kita tuh mau yang terdekat yang mana gitu loh kan harus ada pengajuan dulu ke DJKN. Jadi kita kalau asal namakan semuanya bisa. Enggak, yang penting mau tadi itu ono action bahwa itu dalam kitnya ibaratnya dengan yang penting itu masuk ibaratnya. Iya. Intinya dia itu. Tapi kayak mau eksekusinya gampang.
tak harus itu tidak sertifikat, tidak harus dulu sertifikat, tapi dia akhirnya kita tahu berapa harga penilaiannya, karena skema hari ini memang semuanya harus harga penilaian dan bukan hapus kalau kerjaan itu harga penilaian, penilaiannya itu sehingga akhirnya juga di waktu di JKN juga anggaran juga karena itu biaya masih tak bolak-balik di semprit kalau BPK macet baik ya karena masalah sampai anggaran kita ngajuin ke sana, kita ngajuin ke JKN pada saat itu objek itu kayaknya nggak untuk ini berangkat gitu kan, kecuali dari saya di kapan Pak Susurono ukuran kias betul. Nah, Cep. itulah kalau untuk jalan-jalan Apa benar di gawal naksir barang yang akan dimusnahkan? Ono selebor, ono mesti makan nah, dia naksir. nah itu kita yang Barang-barang itu oh nggak jalan penilai, naksir wes. Naksir, coba naksir. nanti disampaikan. Pakai mula itu. Aku kayak PMD dilepotnya mana? Perda PMD Perda 2 2019 Perda 2 2019 tak kok main tapi tak kelingan isol bebasnya di 2025 akhir dan sementara 2025 awal sampai dari hasil kajiannya ini yang penting di 2025 pertengahan baru diajukan ke Dewan nanti RWK. Iya. Nanti tak sampaikan Oke, kemudian. sampai nomor Pak Kapit sama seperti perlakuan yang lain jam 2. Apa? Udah lah. Kamu kok sampai besok tahu ya? Besok tahu. Oke, itu ya Pak. Iya, tetap jalur perubahan. Iya, 9 2011 aja. 9 2011. Iya Pak. 6 2019 atau 9 2011? Ya, 11-11-nya. Perempuan dan anak yang 2009 itu 11 yang 11 enggak ibumu tak mau Cina 11 Sama Cina udah, sama aku Cina udah lah, aku sampai kasih Cina wae kok dari Kalau yang 11 kan ada perempuan kan, kalau yang 19 kan makanya 2019 kan 2011 itu ngomong apa belajar itu loh dan aku ngomong Bu 2008 itu saya volunteernya apa P2A saya volunteernya
makanya Pak kemarin tuh saya bingung gitu. Kan lahirnya kurung lah. Dia tuh telepon kurung kata Pak Pram bisa kita tidak bisa bawa dimasukin apa dosa kita saya begitu masalah gitu bisa masuk bicara tidak saya kita salah ibu harus makanya Terus nyambung ke yang perempuan sekarang. Gara-gara ini SO kenapa dicantumkan organisasi? Karena di Perda ini kan muncul perintah bikin struktur organisasi. Padahal struktur organisasi kan sudah muncul 2009, jauh sebelum 2009 dan 2009. Jauh sebelum Perda itu muncul. Makanya si takon sinau adalah sekedar menjalin cerita masalah itu apa sebelum 2011 itu waktu itu sudah ada dan sekalipun belum itu sudah tidak iya sudah ada bukan PT namanya itu unit non struktural sudah muncul aku kalau bertaruh buka dan kenapa saya itu ditaruh di situ karena skripsiku ini perlindungan perempuan anak korban trafficking. aku seperti dengan PA itu ya itu makanya aku kenal Pak Said ini dari sana. Pak Said itu dulu itu kalau dia tidak mobil itu saya kenal dari sana. aku udah lah itu aku Baru makan itu. terus di belakang ini apa sudah naik bukan bukan komisi kemarin kan yang menentukan SPPA 2019. apakah ini jadi kita memang nggak jadi yang jadi boleh juga seperti bisa diterima. Komisi pertama terus ada yang bisa. Enggak, baru sing di yang 19. Tahu. Maksudnya perkawinan anaknya kan belum dilakukan di amanah. Perkawinan anak-anak ini rekomendasinya tak mau bayar terus dari program awalnya urusan Tapi kalau ada anak-anak dari yang mau kerja jadi nggak mau tapi
yang lama Udah sebelasnya. Jadi kalau Tapi memang kebijakan untuk perkawinan anak itu biar bisa waktu seorang maksudnya memang itu benar-benar jadi kebijakan daerah yang muncul dari dua kepentingan DPR dan kita juga mau baca konten yang penting yang lainnya ya mungkin cuma selain sudah dan itu karena kita tapi kalau yang regulasi yang gender itu ada strategi bisa dan terus ada itu ada amanat yang dijalankan pada saat ini. tidak pernah dilakukan oleh Bapeda. Jadi nggak bisa Makanya aku bilang Bapeda itu tidak bakalan kebijakan itu tidak bakalan jadi tindakan operasional. Yo, gak ono awakmu gak paparan langsung dua pimpinan DPR dan di situ kan nggak hanya ngomong masalah kebijakan yang analogi perempuan aja, jadi juga ngomong masalah jabatan. Oh no. Atau ya poin-poin pelaksanaan Oh no. Jadi pada saat lelang jabatan kita mau ada kenaikan enggak seperti apa ada itu dibilang di sana ada buat gender terus berarti yang percintaan pada ada di sini jadi indikator gitu loh kan, bukan jadi indikator yang dipertimbangkan. Nih, sing perdana buka disini yang perubahan